Oke, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di sini newsroomnya Telegraph. Kita berbicara podcast mengungkap fakta di balik berita. Jadi ini adalah podcast perdana kami, telegraphnews.com. Untuk yang perdana ini kami membahas topik berbincang-bincang ini tentang topik PMI ilegal. Kenapa PMI ilegal marak nih? Berangkatnya dari Batam, padahal mereka bukan orang Batam ya. Nah, di sini sudah ada seorang aktivis kemasyarakatan yang memang paham tentang dunia ini, bersama kita Reinhard Simanjuntak. Selamat datang Bang Reinhard. Selamat datang, Pak. Ya. Jadi kita melihat hampir tiap bulan ya selalu saja ada berita penangkapan PMI ilegal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Batam ini, dan itu selalu berulang-ulang dan ternyata kebanyakan kan mereka bukan orang Batam. Nah, orang Batam sendiri memang kita akui banyak, pasti banyak nih yang berangkat ini. Bagaimana Pak Reinhard melihat ini masalah ini? Dalam sepemahaman saya dan kegiatan yang kita lakukan, baik itu kita mengenal individu para pelaku, baik para penggiat dan penegak hukum, kita melihat fenomena yang terjadi di Batam ini untuk PMI karena memang sangat menghemat biaya daripada daerah-daerah lain. Batam ini menjanjikan untuk menghemat biaya keberangkatan para PMI, di mana mereka bisa datang langsung pergi tanpa menginap. Jadi banyak kos-kos yang dipotong daripada di daerah lain. Jadi memang para penegak hukum dan penggiat perlu memang punya lebih fokus karena memang Kota Batam, khususnya pelosok-pelosok yang ada di tempat kita ini menjanjikan daerah transit. Dan ini akan berulang-ulang kalau memang masalah yang dihadapi selama ini tidak mencari apa yang diinginkan oleh PMI ini yang memang tidak dapat diberikan negara untuk pekerjaan. Jadi mereka ini, beberapa PMI yang kita dampingi, mereka ini membelu bahwa pemulangan mereka ke daerah asal, pencegahan yang dilakukan para penegak hukum tidak menyelesaikan masalah. Mereka kembali berulang-ulang mencoba untuk mencari pekerjaan. Karena ini hal yang logis bagi orang hidup untuk mencari hidup, walaupun ada aturan-aturan yang mereka tahu bahwa itu melakukan kesalahan. Kenapa mereka tidak masuk secara resmi? Karena kalau mereka punya paspor. Kalau mereka masuk secara resmi untuk bekerja di luar negeri, kan mereka tidak begitu banyak membayar, atau harus membayar lebih banyak mereka bayar secara resmi atau membayar ilegal ini. Apa kendala mereka tidak resmi? Yang saya pahami dari saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan ke Jakarta itu, mereka menghadapi gejala-gejala aturan yang dilakukan oleh kita sendiri di Republik ini yang memakan waktu cukup lama. Nah, yang pertama, yang kedua, birokrasinya cukup rumit. Seharusnya kan negara kan harus hadir. Bagaimana membuat aturan-aturan ini seminimalis mungkin. Karena saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia itu kan hanya bisa kita sampaikan bahwa sumber daya manusia mereka itu hanya untuk mencari di perkebunan, di perusahaan-perusahaan di Malaysia, pembantu rumah tangga. Jadi negara harus jemput bola dengan sumber daya manusia. Saudara-saudara kita itu yang mau berangkat ke sana, mereka
tidak banyak pengetahuan dan tidak juga mengadopsi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Sebaiknya BPDMI juga tidak hanya fokus di bagian pemulangan, tetapi bagaimana membuat jejaring antar lintas pemangku kekuasaan yang berhubungan dengan keberangkatan saudara-saudara kita ini dibuat seminimalis mungkin untuk mereka dapat punya legalitas bekerja di negara-negara tetangga kita. Artinya ketika mereka masuk secara ilegal di misalnya di Malaysia atau di Singapura, itu mereka tidak mempunyai kendala hukum lagi di sana atau gimana? Bisa mereka bertahan di sana. Padahal kan nanti ada razia seperti kemarin di pemulangan TKI ilegal, habis terminnya oleh Malaysia ke Batam. Yang terjadi di beberapa kasus untuk pemulangan kembali ke daerah asal, itu kita lihat bahwa banyak PMI saudara-saudara kita itu yang masuk secara konstitusional. Tetapi agen-agen yang ada di Malaysia juga ada juga yang nakal. Mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan kepada saudara-saudara kita itu, dan mungkin itu yang membuat mereka itu keluar dari keagenan, dan mereka juga secara keberanian mencari pekerjaan di sana. Dan itulah yang terjadi, ada yang dapat pekerjaan tanpa keagenan, tapi ada juga yang mereka sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang dilakukan penegakan hukum di negara tetangga, dan itu mereka terjerat. Nah, kan beberapa waktu lalu kan heboh itu soal promo mengangkat soalnya ada sindikat PMI ilegal di Batam yang mematok tarif sekian juta, sekian puluh juta, dan itu melibatkan banyak aparat penegak hukum dan lintas semua di aparat penegak hukum. Bagaimana Anda Rena seperti ini? Saya sangat bersyukur di mana kehadiran dan komitmen saudara-saudara kita pemerhati migran itu untuk mengetuk pintu hati para penegak hukum dalam penegakannya. Tapi saya juga melihat fakta di lapangan bahwa ini tidak akan dapat tertanggulangi kalau masalahnya kita tidak masuk dalam permasalahannya. Pencegahan ini kan sifatnya seperti ini. Karena saudara-saudara kita juga para penegak hukum di posisi dua situasi yang mereka juga secara fakta ada rasa bimbang, di mana saudara-saudara kita ini kan pakai paspor wisata. Nah, paspor wisata ini kan hanya berlaku sekian bulan, dan memang ini legalitas negara menjamin anak bangsa untuk berpergian ke negara lain. Nah, jadi memang ada interview yang dilakukan saudara-saudara kita di imigrasi, di kepolisian, tetapi kan itu bukan menjadi akar masalahnya. Dan ini akan berulang-ulang. Nah, hadirnya para agen-agen yang tidak baik, nah, ini yang menjadi melihat peluang itu ada untuk menghasilkan pundi-pundi, dan mereka melihat situasi itu dan mereka bisa lakukan, dan dalam perjalanannya para instansi yang terkait akan terkontaminasi karena ada kebutuhan dan memang harus dibutuhi, yaitu tadi masalah hak hidup. Jadi kalau kita tanya sama saudara-saudara kita itu, dan saya juga pernah mendampingi, mereka bercerita dengan saya itu bahwa kalau mereka keluar dari daerah asal, dari tempat mereka tinggal, mereka sedikit mempunyai mimpi untuk hidup.
daripada mereka di daerah asal, jangankan untuk bermimpi. Bermimpi aja tidak bisa mereka untuk berubah masa depan. Hal-hal inilah yang mereka membuat ada kenekatan, ada keberanian yang dibuat dalam kita itu untuk jauh lebih berani, sementara mereka sudah mendapatkan sebenarnya ada sedikit informasi bagaimana bahayanya saudara kita ini berangkat tanpa prosedur yang benar mencari pekerjaan di daerah asal. Ini yang membuat kita sebenarnya harus mencari clue-nya, masalah yang dihadapi, bagaimana mereka itu mau berjuang, tetapi kita sebagai negara tidak memfasilitasi mereka untuk menjadi ya seperti yang kita sering kita bilang, kita dengar juga bahwa saudara-saudara kita PMI ini adalah pejuang-pejuang dipisah negara. Nah, bagaimana ketulusertaan negara untuk memfasilitasi mereka? Kan ini menjadi selalu pertanyaan bagi kita. Selayaknya seorang pejuang itu harus dipersenjatai, harus difasilitasi oleh negara. Begitulah peliknya persoalan PMI ilegal ini di Batam. Dan yang mau melangkah, kita berharap memang pemerintah Presiden Prabowo ini ada jalan keluar lah, agar saudara-saudara kita yang memang ingin kerja di luar negeri ini tidak lagi menjadi PMI ilegal, PMI non prosedural yang mereka sudah dikejar di tempat negara asalnya, di negara tempat mereka bekerja, kemudian tiba di Batam tempat transit mereka terlantar dipulangkan tidak tahu jelasnya. Semoga ada harapan lah perhatian lebih besar dari Pak Presiden. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.